Bab 1043. Identitas apa yang bisa menakutiku? PFFTTT. PFFTTT. Terlihat Cassius Clark meraih garpu dan menusuk tubuh Ewan Clark dengan keras, darah bercipratan. Ewan Clark memuntahkan darah dan tubuhnya berkedut. Sekarang katakan, siapa yang lebih kuat? Cassius Clark seperti orang gila. Tetap Tuan Muda Nathan. Aku mendukung Tuan Muda Nathan. Ewan Clark berkata. Melihat bahwa Cassius Clark akan membunuh Ewan Clark, yang lain buru-buru menghentikannya. Tuan Muda Clark, dia tidak boleh mati, bukankah kamu ingin menggunakannya untuk melawan Nathan? Baru saat itulah Cassius Clark kembali sadar. Tidak berapa lama, Cassius Clark tiba di Arnemia. Saat dia melangkah ke Arnemia, Cassius Clark tertawa, inikah dunia luar? Benar saja terlihat primitif. Sangat disayangkan orang-orang ini belum melihat dunia nyata. Di mataku, hanya Gandala yang menjadi dunia nyata. Tuan Muda Cassius, tentu saja Gandala adalah ibu kota negara yang tidak ada tandingannya, terutama dari latar belakang, kedua kota ini sangat berbeda jauh. Seseorang di sebelahnya berkata. Cassius Clark tertawa. Kalau begitu aku bisa mengerti mengapa Nathan begitu sombong setelah dia mencapai sedikit prestasi. Dia bangkit di lingkungan seperti ini, akan mudah menganggap tempat ini sebagai langitnya. Tetapi dia tidak tahu di atas langit masih ada langit. Nathan, aku sudah datang, aku akan muncul di pernikahanmu. Membawa hadiah besar. Hari pernikahan semakin dekat, Nathan tetap gugup seperti pertama kali. Di pernikahan ini, dia akan mengakui identitasnya kepada Kirana dan Andersen Pramana. Dewa Perang, tempat acara pernikahan sudah selesai dihias. Sesuai dengan instruksi Anda, sama sekali tidak ada pemborosan, tetapi tetap terlihat megah. Kata Green Dragon, yang bertanggung jawab atas tempat acara. Bagus. Nathan mengangguk puas. Kali ini, dia ingin memberi Kirana pernikahan yang tak terlupakan. Tapi jelas tidak menghabiskan banyak uang untuk menciptakan suasana megah. Misalnya, cincin dan kalung yang dia siapkan untuk Kirana dipoles dari selongsong peluru. Ini adalah hadiah yang telah dia persiapkan untuk waktu yang lama. Pemimpin, Jakub Joanno akan tiba malam ini. Kali ini, Panglima tertinggi 9 zona perang besar dan 4 jenderal lintas batas negara datang. Kita semua sudah lama tidak bertemu. Nathan tertawa, malam ini, aku sendiri yang akan menjemput mereka. Besok adalah hari pernikahan, jadi hari ini semua kerabat dan teman-teman mulai berdatangan. Keluarga Pramana, Mulan dan yang lain datang meskipun mereka enggan. Nathan telah berjanji kepada mereka dia akan memberitahu beberapa rahasia di pesta pernikahan. Mereka ingin melihat kejutan apa yang akan dibawa Nathan. Nathan, kami datang bukan karena kami merestui pernikahan kalian. Kami hanya ingin melihat kejutan apa yang kamu berikan pada kami di pernikahan nanti. Jika kami tidak puas, jangan berharap kamu tetap bisa menikah dengan Kirana. Mulan mengancam. James berkata dengan dingin, ya, benar. Jika kamu menipu kami, anak di dalam kandungannya akan bermarga Andersen. Atau Pramana, juga tidak boleh bermarga Clark seperti dirimu. Mereka sudah memikirkannya. Jika Nathan berani menipu mereka, mereka punya banyak cara. Nathan tertawa, ayah, ibu, kalian semua harus siapkan mental. Aku khawatir begitu aku mengatakannya, kalian tidak kuat lalu pingsan, bagaimana? Lagi pula umur kalian sudah tua. Mulan memelototi Nathan dengan galak, besok aku ingin tahu identitas apa yang kamu miliki? Hingga bisa membuatku pingsan ketakutan? Semua orang tidak mempercaya Nathan. Tapi Nathan bisa membayangkan begitu dia mengungkapkan identitasnya. Sekelompok orang akan berlutut dan sekelompok orang akan pingsan. Bab 1044. 9 Panglima. 4 Jenderal berkumpul. Kirana menatap Nathan. Dia sangat menantikannya. Hari yang ia tunggu-tunggu akhirnya tiba. Orang yang dia cinta akan menginjak karpet merah untuk datang melamarnya. Orang yang paling bahagia adalah Claudia. Wajahnya merona gembira. Bisa menghadiri pernikahan putranya adalah sesuatu yang tidak pernah berani dia bayangkan dalam hidupnya. Mulan sedang memeriksa proses pernikahan. Kamu juga akan hadir di pesta pernikahan. Masih akan berbicara di depan. Mulan memandang Claudia dan bertanya. Ya, benar, Bibi. Claudia mengangguk. Itu tidak boleh terjadi. Jika kamu naik ke panggung, semua orang akan tahu.
Apa identitas Kirana sekarang? Dan apa identitasmu? Berapa banyak orang yang menyaksikan pernikahan besok? Banyak orang ingin menggali berita hitam tentang Kirana. Ya, jika mengetahui bahwa Nathan memiliki ibu sepertimu akan membawa banyak masalah bagi Kirana. Kamu juga tidak ingin Kirana menjadi sasaran, bukan? Mulan, Dennis, dan yang lain menyerang Claudia. Aku mengerti. Lalu bagaimana ini? Claudia tentu tidak ingin membawa hal buruk pada Kirana. Kamu besok tidak perlu hadir, kata Mulan. Apa? Claudia ragu-ragu untuk sementara waktu. Dia ingin menyaksikan pernikahan putranya dengan matanya sendiri. Jika kamu tidak setuju, maka jangan berharap putramu menikahi Kirana. Nada bicara Mulan keras. Aku setuju. Claudia hanya bisa menyetujuinya. Mulan menginstruksikan. Baiklah. Jadi sudah ditetapkan kamu tidak boleh menghadiri pernikahan. Masalah ini kamu tidak boleh memberitahu Nathan dan Kirana. Ya, Bibi. Aku mengerti. Claudia merasa sedih. Namun demi kelancaran pernikahan anaknya, ia hanya bisa menahannya. Fiu, ibu harap Nathan tidak menghadiri pernikahan. Maka kita tidak akan begitu malu. Semua orang di keluarga Pramana tertawa. Malam hari, Nathan secara pribadi menjemput ke bandara. Matteo dan Molly juga datang untuk menjemput beberapa kerabat dari keluarga Pramana. Mereka semua adalah tokoh-tokoh besar. Mendengar aset nilai Kirana saat ini, mereka berinisiatif untuk menghadiri pernikahan. Tak lama kemudian, orang yang mereka jemput tiba. Satu persatu mengenakan perhiasan mahal. Semuanya adalah tokoh-tokoh yang tidak biasa. Matteo memelototi Nathan dan berkata, Nathan, perhatikan baik-baik. Kerabat yang datang ke pernikahan dari Andersen Pramana semuanya adalah tokoh-tokoh besar. Bagaimana dengan kerabat dan temanmu? Apa bisa dibanggakan? Green Dragon dan yang lain di sisi Nathan berpakaian sederhana. Penampilan mereka memang tidak bisa dibandingkan dengan kerabat kaya dari keluarga Andersen Pramana. Aku takut orang yang dia jemput hanya teman berandalan saja. Molly mencibir. Segera, Jakub Joanou dan yang lain berjalan keluar dari bandara. Pemimpin, Jakub Joanou dan yang lain menyapa dengan penuh semangat. Kerabat yang diterima Matteo tersenyum menghina. Bukankah mereka naik pesawat yang sama dengan kita? Mereka semua ada di kelas ekonomi. Hahaha. Molly dan Matteo keduanya tertawa. Sama-sama teman dan kerabat. Sisi mereka duduk di kabin kelas 1. Sisi Nathan duduk di kelas ekonomi. Perbedaan ini terlalu mencolok. Setelah Jakub Joanou dan yang lain melepas seragam mereka, mereka benar-benar tidak berbeda dari orang biasa. Ditambah duduk di kelas ekonomi, akan membuat orang salah paham. Tapi bagaimana Molly, Matteo, dan yang lain tahu tentang mereka? Semua orang yang berdiri di depan mereka adalah senjata terpenting negara. Panglima dari 9 zona perang besar. 4 jenderal lintas batas Neslandia dan jenderal besar terkenal lainnya dari Legiun Utama. Cukup untuk membuat Neslandia gemetar ketika salah satu dari mereka maju. Sekarang puluhan orang berdiri bersama sudah cukup untuk membuat panik di dalam maupun luar negeri. Bersambung.